Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrama Febrianti dari kelas 4G, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan yang terhormat kepada Ibu Nur Latifah selaku dosen mata kuliah pembelajaran sastra SD. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Pinocchio si boneka kayu. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu yang bernama Gepetto. Dia tinggal sendiri di rumahnya yang sederhana yang hanya berisi barang dari kayu. Gepetto bermimpi akan memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya. Pada suatu malam, ketika Gepetto merasa kesepian, dia membuat boneka dari kayu. Gepetto adalah pemahat yang sangat handal. Boneka itu sangat terlihat seperti nyata. "Aku akan memanggilmu Pinocchio," ucapnya. "Oh, aku berharap kamu adalah benar-benar anak laki-laki." Setelah selesai membuat boneka itu, Gepetto pun tertidur. Ketika Gepetto tertidur, peri biru datang dan berbisik kepadanya. "Gepetto yang baik, kamu akan selalu menjadi orang yang baik untuk semua orang. Aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu." Dan peri biru mengayunkan tongkat ajaibnya. Pinocchio pun hidup. "Lihat aku bisa bicara, aku bisa berjalan, dan aku bisa bernari," ucap Pinocchio bersemangat. Gepetto pun terbangun mendengar suara berbisik di rumahnya. Dia sangat terkejut. Dia menemukan bahwa mimpinya telah menjadi kenyataan. "Boneka kayu, anakku, kamu hidup." Gepetto sangat bahagia dan memeluk Pinocchio. Di pagi hari berikutnya, Gepetto memberikan Pinocchio uang untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. "Pinocchio, sekarang kamu harus ke sekolah. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan," Gepetto berpesan kepada Pinocchio. Pinocchio sangat bergembira. Dia berjalan menuju ke sekolah. Di perjalanan, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sedang bermain. "Hai, kamu mau kemana dengan uang sebanyak itu?" tanya si anak laki-laki. "Aku akan pergi ke sekolah dan akan membeli buku," jawab Pinocchio. "Daripada kamu ke sekolah, lebih baik uang itu untuk membeli permen. Rasanya sangat enak," ucap anak laki-laki itu tadi. Seekor belalang ajaib meloncat ke pundak Pinocchio dan berbisik, "Jangan lakukan itu, Pinocchio. Jangan dengarkan anak itu." Tapi Pinocchio tidak mendengarnya, dan dia pergi masuk ke toko permen. Lalu pelayan toko bertanya kepada Pinocchio, "Apakah semua uang ini hanya untuk membeli permen?" "Iya, ayahku ingin membelikan semua uang ini untuk permen," ucap Pinocchio. Tiba-tiba hidung Pinocchio memanjang. Pada saat Pinocchio keluar dari toko, si anak laki-laki dengan cepat mencuri semua permen dari Pinocchio dan melarikan diri. Pinocchio telah ditipu oleh anak kecil itu. Belalang ajaib bertemu Pinocchio kembali. Dia bertanya, kenapa uang Pinocchio berkurang? Pinocchio menjawab, uangnya terjatuh dan hilang. Pada saat Pinocchio berbohong, hidungnya bertambah panjang. Pinocchio pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Di perjalanan, dia bertemu serigala dan seekor kucing. Mereka menegur Pinocchio. "Hai, kami akan mengajak kamu ke sebuah pertunjukan boneka. Kami akan memberikan satu tiket dengan harga 5 koin. Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang menarik, dan dia memutuskan untuk ikut. "Aku punya 5 koin, ayahku menyuruhku untuk menonton pertunjukan itu." Dan hidung Pinocchio pun bertambah panjang lagi karena sudah berbohong. Pinocchio pun ikut ke pertunjukan boneka, namun ternyata tiket yang dibeli Pinocchio adalah tiket palsu. Penjaga pertunjukan tidak memperbolehkan Pinocchio untuk masuk, dan Pinocchio pun duduk di pojok dan menangis.
Seorang laki-laki asing dengan rambut dan janggut yang panjang menemukan Pinocchio. Dia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Dia sangat terpesona saat melihat Pinocchio yang merupakan boneka kayu yang hidup namun tidak memakai tali pengatur. Stromboli kemudian mengajak Pinocchio bergabung ke dalam pertunjukannya. Pinocchio naik ke panggung. Dia menari dan bernyanyi. Para penonton sangat menyukai Pinocchio. Mereka bertepuk tangan untuk Pinocchio. Pinocchio semakin bersemangat dan dia tidak melihat arah gerakannya. Dan tanpa sadar, hidungnya yang panjang tersangkut tali boneka yang lainnya. Akhirnya Pinocchio berhenti karena menjadi kacau. Seluruh penonton menertawakan pertunjukan itu. Pinocchio sangat lelah dan merindukan Geppetto. Pinocchio pun meminta izin kepada Stromboli untuk ingin pulang. Namun ternyata Stromboli memiliki pendapat yang lain. Dia memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar. "Kamu milikku sekarang," kata Stromboli. Ketika Pinocchio duduk menangis di dalam sangkar, belalang ajaib muncul kembali. "Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang dipinta oleh Geppetto, tentu kejadian ini tidak akan pernah terjadi." Belalang ajaib memberikan kesempatan kepada Pinocchio agar mau berubah. Dia dengan cepat pergi ke rumah Geppetto dan memberitahunya apa yang telah terjadi kepada Pinocchio. Geppetto segera pergi ke pertunjukan boneka dan menyelamatkan Pinocchio dari sangkar Stromboli. "Pencuri! Pencuri!" teriakan Stromboli dan dia berlari mengejar Geppetto. "Boneka itu milikku!" teriaknya. Pinocchio berpikir cepat. Dia membuat jebakan sehingga Stromboli terjatuh menimpa kotak boneka. Pinocchio dan Geppetto pun bisa melarikan diri. "Oh Pinocchio," kata Geppetto, "lihatlah hidungmu. Itu yang akan terjadi jika kamu terus-terusan berbohong." Pinocchio sangat malu dan dia akhirnya memutuskan untuk selalu berkata jujur. Dan dia pun menepati janjinya, sehingga hidungnya terus mengecil, 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 dan mengecil seperti semula. Dan dia akhirnya Pinocchio mengetahui kesalahannya dan berubah menjadi anak yang baik. Peri biru memberi mantra sehingga Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Geppetto dan Pinocchio pun hidup bahagia. Itulah dia cerita kisah Geppetto dan Pinocchio. Jadi pesan moralnya adalah teruslah menjadi anak yang baik hati. Jangan suka berbohong. Mungkin itu aja cerita dongeng dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.